sosial, datanya ada, kita sudah sampaikan ke Kementerian Sosial. Kebetulan di Lampung ini ada 7.000-an KPM, keluarga penerima manfaat, yang sehingga total ada kekurangan 4 miliar sekian. Nah, itu nanti semua akan di cover oleh Kementerian Sosial, karena itu memang wilayah Kementerian Sosial, kita hanya membantu. Kemudian juga terkait dengan penguatan untuk penggunaan dana desa sebagai representasi kehadiran pemerintah atau kehadiran negara di masyarakat desa. Intinya itu. Pak, selain BLT, apakah bentuk dari kehadiran negara kepada desa-desa atau daerah-daerah desa tertinggal perluan, salah satunya untuk pemenuhan SDGs nomor 3, Pak, yaitu tentang kesehatan di selama pandemi COVID, Pak, apa, Pak? Ya, tentu yang terpenting kan SDGs nomor 1, 2, dan 3, desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat, dan juga desa peduli perempuan. Ini juga menjadi fokus kita. Nah, tentu di konteks untuk materinya, ini kita serahkan sepenuhnya kepada desa dalam menyusun rencana pembangunan, karena kita memberikan keleluasan untuk berdasar pada kondisi budaya daerah, kearifan lokal. Itu yang selalu saya katakan, jangan sekali-kali merancang pembangunan desa keluar dari akar budayanya. Ini penting sekali, berkali-kali saya tekankan, agar menjadi kesadaran kita semua, kesadaran kepala desa juga. Jangan sekali-kali merancang pembangunan desa yang tidak bertumbuh pada akar budaya setempat. Nah, itulah makanya kita berikan kelonggaran untuk berimprovisasi. Yang penting desa tanpa kemiskinan, terserah bagaimana mengaturnya. Yang penting di desa itu jangan sampai ada kemiskinan. Desa tanpa kelaparan, desa sehat, desa peduli perempuan. Nah, Musdes, bagaimana keterlibatan perempuan. Jangan hanya di perencanaan, pelaksanaan bangunan juga harus melibatkan perempuan. Monggo silakan di provinsi. Oke ya. Untuk 2021 Pak, ini gimana Pak? Untuk 2021 anggaran desa Sama, nggak ada perubahan, sekitar 72 triliun total di APBN, di era APBN. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak. Ya. Halo Tribuners, hari ini kita live dengan Pak Menteri